Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Syahrani Amirullah, perwakilan dari Madrasah Tsanawiyah Ibrahim Urwala. Pada kesempatan ini, izinkan saya menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Legenda Gunung Rinjani. Dahulu kala, tak jauh dari pelabuhan Lembar, tepatnya di Pulau Wentok, hiduplah sebuah kerajaan. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja yang adil dan bijaksana. Sang raja bernama Datu II. Di kerajaan tersebut, sang raja Datu II menghabiskan hidupnya bersama seorang permaisuri yang bernama Dewi Emas. Namun, suatu ketika sang Datu II dilanda kesedihan. Bertahun-tahun menjalankan pernikahan dengan Dewi Emas, mereka tak kunjung juga memiliki momongan. Suatu mari minum bersama selagi masih hangat. Bersama satu gelasnya. Oh, istriku, terima kasih. Baiklah. Suamiku, ada apa denganmu? Kau tampak murung belakangan ini. Istriku, ini sungguh berat untuk kukatakan. Sebelumnya, aku ingin minta maaf kepadamu. Katakan saja, suamiku. Siapa tahu aku bisa meringankan beban pikiranmu. Istriku, kau sudah tahu, kita sudah lama bertangga, tetapi juga belum memiliki momongan. Sementara aku sudah kian tua. Aku harus mempunyai seorang putra untuk meneruskan kerajaan ini. Suamiku, sebenarnya apa yang tidak ingin kau katakan? Aku ingin minta maaf kepadamu lagi. Ini sungguh berat untuk kukatakan kepadamu. Istriku, izinkan aku untuk menikah kembali demi keberlangsungan kerajaan ini. Begitu, ini sungguh berat. Tapi kau juga pasti sudah memikirkannya dengan baik-baik dan
demi keberlangsungan kerajaan ini. Dengan ikhlas hati, aku mengizinkanmu untuk menikah kembali. Setelah mendapat persetujuan dari istrinya, sang datu tuan menggelar pernikahan. Ia memperistri seorang putri dari Majlis Aur yang bernama Sungger Tutul. Hari demi hari mereka lalui. Namun kini perhatian dari tuan terhadap Dewi Emas kian berkurang. Tetapi meskipun demikian, Dewi Emas tetap mendoakan Datu Tuan dan seluruh rakyat kerajaan demi kesejahteraan mereka. Hingga suatu kabar mengejutkan terjadi. Dewi Emas dikabarkan tiba-tiba hamil. Dewi Emas tentu saja merasa sangat senang karena penantiannya selama ini sudah tiba. Akan tetapi tidak semua orang merasa bahagia dengan kabar kehamilan Dewi Emas, termasuk Sungger Tutul. Ini tidak boleh terjadi. Kalau dia hamil, nanti perhatian Datu Tuan akan sepenuhnya padanya. Ini tidak boleh terjadi. Perhatian Datu Tuan harus sepenuhnya padaku. Setelah itu, Sungger Tutul pun segera menemui suaminya untuk membujuknya agar mau mengasingkan Dewi Emas dari kerajaan. Suamiku, tidakkah kau merasa janggal? Kenapa Dewi Emas bisa tiba-tiba hamil? Padahal kan ia jarang bersamamu. Apa ini baik untuk disebarkan kepada rakyat? Kalau menurutku, sebaiknya Dewi Emas diasingkan saja dari istana. Bagaimana menurutmu? Sepertinya apa yang kau katakan ada benarnya juga, istriku. Baiklah, aku akan mengusirnya dari istana. Setelah terdengar oleh omongan istrinya, sang Datu Tuan mengusir Dewi Emas dari istana. Ia mengasingkan Dewi Emas ke sebuah pulau terpencil dan tidak berpenghuni. Dewi Emas tentu saja merasa sangat sedih. Ia tinggal di sebuah pulau yang tidak berpenghuni. Di sana, Dewi Emas mencoba bertahan hidup dengan memanfaatkan alat seadanya. Hari demi hari berlalu, hingga suatu hari ada sebuah kapal bertabuh di pulau tersebut. Nahkoda dan awak kapal pun turun. Mereka berdua kaget melihat ada seorang wanita hamil di pulau kosong tersebut. Aku menyangka ada orang di pulau ini. Terlebih lagi, tidak ada wanita hamil. Sebenarnya apa yang kau lakukan di sini?
Perkenalkan, namaku Dewi Emas. Aku sudah berhari-hari tinggal di sini. Masih ada ke tempat. Sebenarnya apa yang terjadi padamu? Dewi Emas pun menceritakan semuanya kepada sang awak kapal. Ia juga meminta tolong agar diantarkan ke Pulau Bali. Setelah itu, Dewi Emas diantarkan keluar dari pulau tersebut dan dia diantar ke Pulau Bali. Di Bali, Dewi Emas tinggal di sebuah gubuk kecil. Hari demi hari berlalu hingga tiba saatnya kelahiran anak Dewi Emas. Dewi Emas melahirkan 2 bayi kembar, laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki dilahirkan dengan 11 garis yang bernama Raden Luna Putra Janja, dan yang perempuan dilahirkan dengan sebuah busur panah yang diberi nama Dewi Linjani. Waktu bergulir begitu cepat. Tak terasa, kedua bayi kembar tersebut sudah tumbuh menjadi pria yang tampan dan perkasa dan wanita cantik yang anggun. Hingga pada suatu hari, ketika Raden Luna ingin mencari kayu bakar di hutan, ia teringat dan terpikir, siapakah sebenarnya ayah kandungnya? Ia hendak menanyakan hal tersebut kepada ibunya. Ibu, bolehkah aku bertanya padamu? Ibu, siapakah sebenarnya ayah kandungku? Mendengar pertanyaan dari putranya, sontak Dewi Emas merasa sangat kaget. Ia pun mulai menceritakan semua kisahnya kepada putranya. Mendengar cerita dari ibunya, mendengar cerita dari ibunya, Raden Luna tentu merasa sangat marah dan tidak percaya. Ibu, ini tidak boleh terjadi. Aku akan menemui sang ayah ibu. Ibu harus mendapatkan kebahagiaan. Izinkanlah aku untuk menemui sang ayah. Singkat cerita, Raden Luna bertemu dengan sang ayahnya. Awalnya, sang Datuk Tuan tidak mengenali putranya sendiri, dan ia hendak mengusirnya dari kerajaan. Saat ia ingin mengusirnya dari kerajaan, tiba-tiba terdengar suara dari langit. Tuan, berhentilah. Dia adalah putra kandungmu. Setelah itu Datuk Tuan pun menjemput istrinya Dewi Emas dan putrinya Dewi Linjani untuk kembali ke kerajaan. Setelah sampai di kerajaan, Dewi Emas tidak menaruh dendam kepada Sunggerkudul. Ia memilih untuk hidup berdamai dengan Sunggerkudul. Setiap hari, Dewi Linjani mengajak Datuk Tuan untuk berjalan-jalan. Hingga pada suatu ketika, sang Datuk Tuan mengajak Dewi Linjani untuk bertapa di sebuah gunung. Datuk Tuan bertapa dengan sangat khusyuk dan bersungguh-sungguh. Begitupun dengan Dewi Linjani. Ia berdoa kepada Yang Maha Kuasa demi kesejahteraan rakyatnya. Dan ternyata doa Dewi Linjani dengar oleh para jin. Mereka kagum melihat keikhlasan Dewi Linjani, dan akhirnya mereka mengangkat Dewi Linjani sebagai ratu di gunung tersebut dan tinggal di gunung tersebut. Dan kini
tersebut dikenal dengan nama Gunung Rinjani, gunung berapi tertinggi kedua di Indonesia dan gunung berapi terindah di Lombok, yang tepatnya berada di tengah-tengah Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, dan Lombok Utara. Pesan moral yang terdapat dalam kisah ini, kita diajarkan untuk tetap bersikap sabar dan ikhlas meskipun berbagai cobaan menghampiri. Seperti sikap sabar Dewi Emas yang mendapat perlakuan tidak adil dari Datuk Tuan, dan sikap ikhlas dari Dewi Rinjani yang mendoakan kesejahteraan rakyatnya, yang akhirnya dia diangkat menjadi ratu di gunung tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.